Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 11, yaitu mengenai nilai optimum fungsi objektif. Nah, nilai optimum fungsi objektif ini secara definisi yaitu fungsi yang dicari nilai optimumnya, maksimum atau minimum. Ya, jadi nanti di akhir disediakan sebuah fungsi atau tujuannya itu ada sebuah fungsi yang mana kita menentukan maksimum atau minimumnya. Nah, bentuk umum dari fungsi optimum yaitu fx, y sama dengan ax plus by. Nah, fungsi optimum yang pertama. Fungsi optimum ini yang mana intinya adalah menggunakan sumber daya terbatas untuk memperoleh keuntungan terbesar. Nah, contoh dalam kehidupannya misalkan seorang pedagang yang memperoleh untung besar jika menjual barang dengan harga yang maksimal. Berarti maksimal tersebut, titik maksimal keuntungan terbesar yang didapatkan oleh seorang pedagang adalah titik maksimumnya. Kemudian selanjutnya ada fungsi optimum minimum. Nah, berarti minimum ini secara definisi yaitu memenuhi kebutuhan dengan menggunakan biaya semurah atau sekecil mungkin. Contoh dalam kehidupannya misalkan seorang produsen membuat barang untuk dijual dengan biaya yang semurah mungkin. Artinya dia menggunakan modal yang sekecil mungkin. Inilah yang dinamakan dengan fungsi optimum minimum. Ada dua metode atau cara untuk mencari nilai fungsi optimum atau minimum. Pertama dengan metode uji titik pojok, yang kedua dengan metode garis lidik. Nah, menggunakan uji titik pojok, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Pertama, tentukan terlebih dahulu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Yang kedua, tentukan semua titik pojok pada daerah penyelesaian. Serta yang ketiga adalah substitusi dan uji setiap titik pojok dalam fungsi objektif. Misalkan diketahui sebuah fungsi objektif sebagai berikut. Fx, y adalah 5x, 50x plus 40y. Dan sistem pertidaksamaan sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, langkah pertama menggunakan uji titik pojok itu adalah mencari DP atau daerah penyelesaian. Nah, berikut merupakan sistem pertidaksamaannya. Kita cari terlebih dahulu untuk sistem pertidaksamaan yang pertama dengan mencari persamaan garisnya x plus 2y sama dengan 10. Kita gunakan bantuan tabel di mana masing-masing kita tuliskan x dan y. Kita misalkan x itu sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, kita coba substitusi. Berarti x-nya kita ganti dengan 0. Dan kita dapat y-nya sama dengan 5. Nah, kita tuliskan bahwa y itu sama dengan 5. Yang kedua, kita misalkan y sama dengan 0. Ketika y sama dengan 0, kita substitusi, artinya nilai y diganti dengan 0, kita mendapatkan x-nya sama dengan 10. Nah, berarti kita masukkan ke dalam tabelnya 10. Tahap selanjutnya kita coba gambar titik 0,5. Nah, berarti ke dalam diagram kartesius, titik 0,5 kurang lebih di sebelah di sumbu y, kemudian titik yang kedua yaitu 10,0, berarti 10,0 berarti di sumbu x. Nah, kemudian kita tinggal tarik garis, di situ ada titik 0,5 dan di sini titik 10,0. Nah, tahap selanjutnya kita cari persamaan garis yang 3x plus y sama dengan 15. Nah, kita gunakan bantuan tabel. Kita misalkan x-nya itu sama dengan 0. Ketika kita misalkan x-nya sama dengan 0, berarti kita ganti setiap nilai x dengan 0, kita dapat y-nya sama dengan 15. Nah, kita masukkan ke dalam tabel, y-nya sama dengan 15. Selanjutnya kita misalkan y sama dengan 0. Ketika kita misalkan y sama dengan 0, kita ganti atau kita substitusi setiap nilai y sama dengan 0, kita dapat x-nya sama dengan 5. Nah, tahap selanjutnya kita gambar titik 0,15. Nah, berarti titik 0,15 berada pada sumbu y. Kemudian titik yang kedua titik 5,0, berarti berada pada sumbu x. Kita tinggal tarik garis.
setelah kita tarik garis, inilah yang dinamakan dengan persamaan garis 3x plus y sama dengan 15. Tahap selanjutnya masih pada tahap mencari daerah penyelesaian, gitu kan. Kita coba uji titik 0,0 untuk setiap pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama yaitu x plus 2y kurang dari 10. Kita ganti setiap nilai x dan y-nya dengan 0, artinya 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari 10, artinya 0 itu kurang dari 10. Nah, artinya kebenarannya itu benar, bahwa nilai 0 ini lebih besar daripada 10. Maka kita arsir daripada garis x plus 2y sama dengan 0 menuju titik 0,0. Nah, berarti ke sana. Kemudian kita uji lagi 0,0 untuk x plus y sama x plus y kurang dari 15. Nah, kita ganti setiap x dan y-nya dengan 0. Kita uji kebenarannya. Ternyata benar. Kita arsir lagi. X plus 2y sama dengan 10 melewati 0,0. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah x lebih besar daripada 0. Berarti kita arsir ke kanan. Yang keempat, y lebih besar daripada 0. Kita arsir ke atas. Oke. Kita dapat mengetahui nih, DP-nya itu adalah daerah yang paling banyak diarsir. Maka daerah yang paling banyak diarsir adalah di sebelah sana. Kita namakan DP. Baru satu langkah ya. Kita lanjutkan kepada langkah kedua, yaitu mencari titik pojok dan mengujinya. Mencari dan menguji setiap titik pojok. Nah, kita tahu bahwa titik pojoknya itu titik A 0,0, B 5,0, serta C 0,5. Nah, tapi kita tidak tahu nih titik D-nya berapa, maka kita akan mencari titik D terlebih dahulu. Nah, untuk mencari titik D, kita eliminasi serta substitusi. Oke, kita kalikan persamaan yang pertama dengan 1, persamaan yang kedua dengan 3. Maka kita dapat persamaannya sebagai berikut, kemudian kita tinggal kurangi, kita dapat akhirnya y-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusi nilai y sama dengan 3, berarti 3 dikalikan y-nya kita ganti dengan 3, maka kita dapat 3x sama dengan 12, x sama dengan 4. X-nya sama dengan 4, y-nya sama dengan 3. Maka kita dapat 4,3. Langkah yang terakhir berarti kita gunakan uji titik pojok ya. Uji titik pojok berarti nah, kita uji titik pojok untuk 0,0. Nah, berarti kita ganti setiap x dan y terhadap fungsi objektifnya dengan 0,0. Kita dapat jawaban yang pertama itu 0. Selanjutnya kita substitusi titik 5,0. Ketika kita substitusi 5,0, kita dapat jawabannya adalah 250. Kita substitusi 0,5, kita dapat jawabannya 200. Terakhir kita substitusi 4,3, kita dapat jawabannya 320. Maka nilai fungsi maksimumnya kita lihat yang terbesar di sana, itu 320, dan fungsi minimumnya yaitu 0. Oke. Sekian untuk video kali ini. Silakan kerjakan latihan-latihan yang nanti ditugaskan. Terima kasih.